wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mulyani, asal instansi SMA N1 Simpang Triti, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Dalam hal ini, saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan menjadi mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dalam hal ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Yang tidak hadir hari ini siapa? Benar, hadir semua. Oke, baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang ekosistem. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang kemarin, tentang tentang keanekaragaman hayati. Jadi hari ini setelah keanekaragaman hayati kita belajar tentang ekosistem. Baik, di sini tentang ekosistem. Supaya semangat. Jadi pagi ini kita harus semangat. Jadi kalau ibu ngomong semangat pagi luar biasa, gitu ya. Oke, baik. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kita ulangi, kurang semangat, kurang senyuman. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Jadi kita semangat untuk hari ini. Oke, persepsi kita pada hari ini tentang pelajaran ekosistem. Coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Di sekitar kalian, apa saja yang kalian temukan? Apakah lingkungan kalian hanya terdiri dari makhluk hidup saja? Bukan. Apakah ada keterkaitan antara makhluk hidup dengan komponen tak hidup di sekitarnya? Ya, ada kan? Kita yang makhluk hidupnya. Tanpa adanya lingkungan yang tak hidup, maka kita tidak bisa hidup. Oke. Jadi itu merupakan interaksi antar ekosistem, antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, motivasi kita pada hari ini. Semua makhluk hidup, kita hidup nggak? Hidup. Semua makhluk hidup dan benda tak hidup tersebut diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam keadaan seimbang dan teratur. Karena adanya interaksi antar komponen ekosistem, oleh karena itu kita harus bersyukur. Bersyukur nggak? Bersyukur sekarang kita masih bertahan hidup atas karunia yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Jadi kita harus jadi manusia yang pandai bersyukur. Baik, di sini harapan ibu pembelajaran hari ini mengenai ekosistem. Harapan ibu melalui diskusi kelompok nanti tujuan pembelajar kita bisa menganalisis komponen penyusun ekosistem dengan benar. Terus kalian bisa menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dengan benar atau dengan tepat. Terus kalian setelah kita melakukan pembelajaran, kalian bisa membuat skema pola interaksi antar komponen ekosistem, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta piramida makanan. Cuma hari ini kita hanya mengambil rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Lanjut, materi ekosistem. Menurut Sumarwoto, ekosistem adalah sistem ekologi yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar komponen penyusunnya.
Secara keseluruhan, komponen penyusun ekosistem mencakup komponen biotik dan abiotik. Siapa yang termasuk komponen biotik? Kita siapa? Manusia. Selain manusia? Tumbuhan. Selain tumbuhan? Hewan. Baik. Jadi yang termasuk komponen biotik adalah seluruh yang mencakup makhluk hidup. Siapa makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Jangan ngomong hewannya kucing, anjing, jangan disebut, cukup hewan saja. Kalau tumbuhan disebut tumbuhan saja, jangan batang jambu, rambutan, kan repot kita seluruh Indonesia kita sebut semua jenis tumbuhan. Jadi cukup manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau abiotik mencakup yang tak hidup. Siapa yang tak hidup? Yang berhubungan dengan alam. Kita kan biologi, ilmu pengetahuan alam. Berarti air, selain air, tanah, udara, sinar matahari. Jadi itu termasuk komponen abiotik. Jangan ngomong yang tak hidup atau abiotik. Bu, kursi bu, meja bu, dinding bu. Nah, repot kita. Jadi maksudnya abiotik yang berhubungan dengan makhluk tak hidup tapi berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam dan biologi. Baik, macam-macam pola interaksi antar komponen ekosistem. Pertama ada simbiosis. Apa simbiosis? Ada yang tahu? Coba bukunya dibuka. Simbiosis, ada kompetisi, ada predasi, ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, serta piramida makanan. Jadi interaksi antar komponen ekosistem itu sebenarnya banyak. Ini hanya sebagian saja yang Ibu tampilkan. Ada yang tahu simbiosis? Apa kan? Yang terjadi antara dua organisme. Oke, simbiosis hubungan antara dua organisme. Ada simbiosis mutualisme. Apa artinya mutualisme? Terus parasitisme. Parasit ada lagunya itu. Apa? Artinya parasit merugikan. Terus satu lagi. Komensalisme. Kalau komensalisme, yang satunya memperoleh keuntungan, satunya tidak merasa dirugikan. Gitu. Terus ada kompetisi, namanya kompetisi bersaing. Bersaing kalau ini manusia, kalau ini ikan cowok berebut ke cewek, dua orang cowok merebutkan cewek, namanya kompetisi. Oke. Sama lah cewek berebut ke cowok, namanya kompetisi. Terus ada predasi di situ. Apa predasi? Oke, contohnya siapa? Hewannya. Oke, harimau dan kancil. Jadi yang kuat itu yang menang. Nah, itu namanya predasi. Terus ada rantai makanan. Kalau rantai makanan peristiwa makan dan dimakan. Kalau jaring-jaring makanan, apa jaring makanan? Tingkatnya lebih tinggi dari jaring-jaring makanan. Gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Jadi dari rantai makanan yang saling berkesinambungan. Contohnya misalnya padi dimakan tikus. Selain yang makan tikus, padi apa lagi? Burung. Berarti itulah termasuk nanti jaring-jaring Terus ada piramida makanan. Apa piramida makanan? Piramida menggunakan tingkat tropik satu dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada zat tropiknya. Oke, itu adalah piramida tingkatan dalam suatu ekosistem. Tingkatan pertama misalnya segala jenis tumbuhan sebagai produser. Terus tingkatan kedua siapa yang makan tumbuhan? Nah, itu adalah termasuk piramida makanan. Oke. Jadi materi kita tentang ekosistem di situ ada bahannya. Buku kalian sudah ada ya? Buku cetaknya ada.
Oke, kita is breaking dulu sebelum kita melakukan LKPD. Lembar kerja supaya stres ya. Baik. Kalau ibu ngomong tepuk tangan satu ya tepuk tangannya satu. Kalau tepuk tangan dua ya dua. Tepuk tangan tiga tiga. Oke, baik kita mulai. Kita lihat konsentrasinya. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk satu. Kenapa? Oke, karena tidak ada tepuk tangannya, nggak ada hilang. Ya, kalau makanya tepuk tangannya hilang, gimana mau bunyi? Oke, baik. LKPD-nya pertama kalian scan barcode yang ada di LKPD. Semuanya dibuka, ada barcode di LKPD. Ada ya? Dibuka di situ kita mencari referensi untuk jawaban LKPD. Ditonton terlebih dahulu. Yang lainnya mengerjakan atau mengisi LKPD, satu yang lainnya menonton. Jadi semuanya sudah konsentrasi. Baik, sekarang kita mengerjakan LKPD. Apa LKPD? Lembar kerja peserta didik. Kasihan dulu. Baik, di situ pada LKPD ada LKPD, di situ ada identitas, nama kelompok, terus anggota. Waktunya dilihat, waktu kita 20 menit. Harapannya tujuan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita bisa menganalisis komponen-komponen penyusun ekosistem, terus kita bisa menganalisis interaksi antar komponen ekosistem, dan kita bisa membuat pola interaksi antar komponen ekosistem. Oke, baiklah, LKPD-nya dibuka, lihat petunjuk pengerjaannya, dilihat ya. Jadi apabila ada yang kurang paham, nanti ditanyakan. Oke, sekarang silakan dikerjakan. Baik, pertanyaan untuk LKPD yang pertama, isilah hasil analisis pada tabel dengan memperhatikan berbagai komponen penyusun ekosistem. Ada ya? Komponen penyusun ekosistem apa? Terus yang kedua, istilah hasil analisis pada tabel berbagai interaksi antar komponen ekosistem. Antar komponen ekosistem. Materinya bagi kawan tadi siapa? Oke, ada interaksi ekosistem tadi ada ya, simbiosis, predasi. Ada materi ya bu? Di situ boleh. Mana materi itu tadi? Data semua. Masuk, iya,
Oke, jawabannya juga bisa dicari dari bahan yang ada di atau di Google boleh. Oke, pertanyaan kedua. Untuk yang kedua, pertanyaannya isilah hasil analisis pada tabel berbagai interaksi antara komponen ekosistem. Ada ya tadi ya yang simbiosis, predasi yang dijelaskan tadi. Di bahan di situ ada. Oke, langsung dikerjakan. Terus yang ketiga, tujuannya apa? Nanti kelompok 1, 3, dan 5. Ini kelompok berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Gitu aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kelompok 1, 3, 5 mengerjakan rantai makanan. Kelompok 2 dan 4 di sini ada keterangannya. Membuat skema jaring-jaring makanan. Ada tumbuhan di situ, kenapa? Nanti ada tumbuhan atau gambar yang berbeda-beda. Ini digunting, dibentuk itu yang menentukan jadi sebuah rantai makanan. Makanan. Akan yang lain itu yang nanti saya nempel. Ini dia untuk rantai makanan. 1, 3, dari rumah makanan. Digunting dengan kondisi itu buat rantai makanan. Dari Selanjutnya, hasil analisis pada tabel berbagai interaksi antar komponen ekosistem. Yang pertama ada simbiosis. Contohnya ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Yang kedua ada kompetisi. Contohnya cita dan hina yang memperebutkan mangsa yang sama. Yang ketiga ada predasi. Contohnya adalah cita yang memangsa rusa. Yang keempat ada rantai makanan. Contohnya nanti bakalan dijelasin sama Christine karena itu merupakan kami buat. Dan yang kelima adalah jaring-jaring makanan. Contohnya padi yang dimakan kelinci, tikus, burung, dan belalang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christine. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari rantai makanan ini sendiri, yang dimana kelompok kami mendapatkan tugas untuk membuat rantai makanan. Di sini teman-teman bisa melihat yang pertama itu ada gambar padi. Padi ini di sini berperan sebagai produsennya dalam rantai makanan. Kemudian padi ini dimakan oleh belalang. Nah, belalang ini merupakan konsumen primer 1. Konsumen primer 1 yaitu biasa kita nyebutnya kayak pemakan, pengonsumsi pertama dari padi. Kemudian belalang ini dikonsumsi lagi oleh kodok atau katak yang merupakan konsumen sekunder kedua. Kemudian katak ini dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier ketiga.
ketiga. Dan yang terakhir, ular ini nantinya akan dimangsa oleh yang namanya burung elang. Nah, burung elang ini sendiri merupakan konsumen tingkat keempat karena merupakan tingkat keempat dari rantai makanan ini karena produsennya tidak terhitung. Baik, mungkin sampai di sini saja penjelasan untuk rantai makanannya. Apabila ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mengapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem dan bagaimana interaksi dalam suatu ekosistem dapat terjadi serta apa saja interaksi yang terjadi antar komponen ekosistem. Terima kasih. Benar pertanyaannya Ina? Pertanyaannya diulang katanya. Ya, dicetak lupa. Jelaskan mengapa manusia Jelaskan kenapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting dalam ekosistem. yang sangat penting dalam ekosistem. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yang dijelaskan mengapa manusia merupakan komponen biotik yang sangat penting. Perlu kita ketahui, kita manusia ini merupakan makhluk hidup. Jadi, kita dikatakan sebagai komponen biotik karena komponen biotik itu adalah komponen yang merupakan zat hidup atau makhluk hidup. Itu manusia yang pertama, karena manusia makhluk hidup jadi komponen biotik. Terus, kenapa sih sangat penting dalam ekosistem yang tadi? Karena manusia ini kan sudah ibu katakan tadi sebelumnya bahwa kita itu tidak akan terlepas dari yang namanya rangkaian kehidupan, dan ekosistem itu kan ada yang namanya komponen biotik dan abiotik. Nah, kalau saja manusia tidak ada sebagai salah satu komponen biotiknya, bagaimana ekosistem di alam ini bisa terjalankan, sedangkan yang kebanyakan mengambil peran dalam ekosistem itu merupakan manusia. Contoh saja kita bisa kaitkan dengan rantai makanan ini. Pentingnya seorang makhluk hidup yaitu manusia dalam komponen biotik. Teman-teman bisa lihat di sini kalau manusia itu bisa berperan dalam rantai makanan dari segi mananya. Padi ini, kebanyakan kan padi ini yang kita tanam. Tidak jarang sekali ada padi yang hidup sendiri dan bisa menghasilkan cukup banyak beras untuk memenuhi kebutuhan alam kita, kebutuhan pangan kita. Jadi itu merupakan salah satu mungkin alasan yang sangat penting kenapa ada manusia di dalam ekosistem ini. Untuk pertanyaan yang kedua, lumayan banyak ya ini pertanyaannya, ada 3 dari satu orang. Nah, bagaimana interaksi dalam suatu ekosistem dapat terjadi? Mungkin dari yang dijelasin oleh Christine tadi kita pun bisa menyimpulkan ya bahwa kenapa sih ekosistem bisa terjadi. Kita ini hidup di bumi kita ini ada 2 komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, kita ini kan berdampingan mentari, jadi nggak mungkin dong kalau ekosistem nggak terbentuk. Mungkin itu jawabannya.